Saudara, jumpa lagi bersama saya, tentu masih dengan program di mana semua warga dapat menyampaikan segala hal. Jadi jangan kemana-mana, karena besok bisa saja menjadi giliran Anda. Tetap saksikan tayangan ini bersama saya Vianus Arung dalam Giliran Warga Bicara. Baik, saudara, saya akan menyapa dulu narasumber saya tentu yang hari ini sudah siap dengan segala unek-unek yang akan diutarakan kepada Anda semua. Nah, saya menyapa terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Pak Nurlan. Ya, Pak Nurlan selain aktivis dan juga aktif di salah satu LSM Pak Nurlan. Saya mungkin ke Ibu Ana. Ya, Ibu Ana, apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah. Sudah siap dengan segala sesuatu yang mau dibicarakan pagi hari ini? Baik. Di sisi kiri saya ada kuasa hukum dari Ibu Ana, Bapak Rahman. Siap. Baik, luar biasa. Beberapa hari lalu kita pernah podcast juga, Pak ya. Tapi di tema yang berbeda. Baik, saudara, saya sudah menyapa para narasumber saya pagi hari ini. Tentu mereka sudah siap dengan apa yang akan mereka utarakan pagi hari ini dalam giliran warga bicara. Nah, saya akan menyampaikan tema kepada saudara bagi yang menonton tayangan ini. Tema kita hari ini mafia hukum. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini ya, mafia hukum. Apa sih mafia hukum itu? Mafia hukum adalah seseorang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau mengintervensi dalam satu proses penegakan hukum secara tidak sah. Atau bisa kita katakan, saudara, tindakan ilegal seperti itu. Nah, di mana para oknum tersebut menyalahgunakan wewenangnya dalam menangani sebuah perkara. Bahkan parahnya lagi, intervensi atau memengaruhi tersebut datang dari luar, ya, dari orang luar yang tidak punya wewenang sebenarnya. Ya, kemungkinan saja mereka bisa melakukannya karena punya uang, punya kekuasaan, punya duit. Saudara, tentu perbincangan ini menarik untuk kita simak bersama-sama karena mungkin saja Anda atau kerabat Anda pernah menjadi korban daripada mafia hukum. Jadi tetap stay di channel ini. Saksikan terus setelah yang satu ini. Salam Excelso, silakan. Silakan. Terima kasih, salam Excelso. Excelso, tempat ngopi eksklusif di Kota Kendari. Oke, saudara, kita kembali. Memang susah ya menghadapi mafia hukum. Bahkan jika melihat rekam digital di masa lalu hingga masa sekarang, kita melihat bagaimana masyarakat kecil berjuang ketika mereka bersinggungan dengan sebuah korporasi atau orang-orang yang berkuasa, maka selalunya berakhir dengan jeruji besi atau di penjara. Saya beberapa kali mendampingi masyarakat dengan segala yang saya mampu untuk lakukan, mendampingi mereka di beberapa tempat. Ya, saya sebut saja, mungkin saya ingatkan seperti kasus contoh ada Pak Lido di Kolaka Utara melawan perusahaan tambang dan akhirnya berakhir di jeruji besi. Seperti itu. Ada lagi yang terbaru. Kemarin sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Unaha, ada 3 orang warga yang akhirnya juga karena melawan korporasi. Kita nggak tahu apakah ini sebuah kriminalisasi, apakah ini sebuah permainan daripada mafia hukum. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Seperti inilah keadaan negeri kita saat ini. Ya, 3 orang tersebut, 3 warga tersebut akhirnya divonis masing-masing 2, 4, dan 6 tahun kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, ini apakah merupakan praktek yang dilakukan oleh para mafia hukum? Saudara, tetap saksikan kisahnya. Saya akan langsung kepada narasumber saya yang pertama, ada Ibu Ana. Ibu Ana mungkin bisa ceritakan sedikit, Bu. Bagaimana sebenarnya kasus yang saat ini tengah menimpa Bu Ana? Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ana
ex karyawan PT Win yang bekerja dari 2018 sampai 2023. Baik. Di 2023 saya dipecat tanpa hormat, tanpa pesangon apapun, tanpa ada kesalahan yang saya tahu. Di dalam pemecatan itu, walaupun saya dipecat secara lisan, tapi saya sebelumnya sudah konfirmasi sebelum saya tinggalkan mes. Saya konfirmasi ke HRD, saya konfirmasi ke anaknya pemilik perusahaan yang menguasai perusahaan sekarang. Setelah saya dinyatakan bahwa saya dipecat, saya pulang. Berjalan waktu, saya mengajukan tuntutan pesangon di Disnaker Konawe Selatan. Di situ karena tidak ada kesepakatan dalam mediasi, akhirnya dari Disnaker Provinsi yang mewakilinya sebagai mediator waktu itu, dikeluarkanlah hitungan yang harus dibayar perusahaan. Tapi begitu kita konfirmasi melalui Kepala Bidang Disnaker Konawe Selatan, jawaban dari HRD bahwa mereka tidak mau bayar, nanti ketemu di PHI. Pihak perusahaan tidak mau Iya, membayar. tidak mau bayar. Setelah itu kami ajukan di PHI. Di PHI dari nilai yang diberikan oleh Disnaker itu kami menang di sana dengan nilai yang lebih tinggi. Di tanggal 22 Juli 2024. Tahun Mereka lalu ya? tahun lalu. Ya. Di situ karena di pengadilan negeri hasil PHI kami menang dengan nilai yang lebih tinggi, mereka tidak terima. Pihak perusahaan tidak terima. Iya, jadi di tanggal 22 itu mereka melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ini terkait pesangon ya Bu ya? Iya, Baik. terkait pesangon. Oke. Dan di hari itu pula saya dilaporkan di Polres Konawe Selatan oleh HRD, HRD PT Win dengan kasus penggelapan. Penggelapan apa Bu? Penggelapan satu buah unit mobil Innova bekas yang pernah di 2022 itu diberikan oleh Pak Frans Salim Kalalo sendiri sebagai hadiah atas kinerja saya. Waktu itu kita diberikan 2 orang. Baik, tentu ketika diberikan sebuah hadiah, saya yakin bahwa mobil ya. Iya. Nah, mobil itu apakah memiliki dokumen yang lengkap? Memiliki Pak. Jadi Memiliki saya dokumen diberikan lengkap. mobil itu beserta BPKB. Cuma waktu saya diberikan itu di 2022 setelah dinyatakan menjadi milik pribadi, saya belum ada kesempatan untuk mengambil BPKB tersebut di kantor pusat Makassar. Namun dengan adanya pemberian mobil itu setelah menjadi milik pribadi, itu perusahaan karena saya tidak mengambil mobil operasional lain, perusahaan sewa. Jadi waktu itu kan 2 mobil. Pertama yang dipakai oleh manajer PT Win. Yang kedua saya. Jadi setelah berjalan itu adalah ada sewa yang tiap bulan diajukan bersamaan dengan gaji apa segala itu diajukan tertulis di situ sewa mobil Innova Ibu Ana. Kendaraan yang diberikan sebagai hadiah itu dimasukkan juga anggaran untuk disewakan begitu. Perusahaan sewa kepada saya. Setelah kendaraan itu diberikan kepada Ibu, perusahaan menyewa kendaraan itu lagi seperti itu. Iya, karena saya pakai untuk operasional. Tentu di situ tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sampai saat itu. Iya, sebelum ada hasil keluar dari pengadilan negeri. Terkait? Terkait pesangon. Pesangon. Iya. Baik. Nah, lalu apa yang mau Ibu sampaikan terkait mobil ini? Tadi dikatakan bahwa dilaporkan, Ibu dilaporkan seperti itu ya? Dilaporkan terkait kendaraan ini? Iya, penggelapan mobil. Mobil yang tadi ini? Iya, mobil yang diberikan kepada Ibu sebagai hadiah? Mobil yang sudah dihadiahkan, diberikan beserta BPKB, dan disewa oleh perusahaan beberapa tahun, itu saya dilaporkan. Mobil itu atas nama Ibu? Setelah mobil itu di tangan saya, beserta BPKB, saya adakan proses balik nama Pak. Balik nama. Dan kalau sekarang mobil itu mau ditanyakan statusnya, BPKB maupun STNK itu nama saya. Nama Ibu? Iya. Sebelum Ibu balik nama tidak pernah ada gejolak seperti ini, masalah seperti ini, entah dituntut dikembalikan atau dan lain sebagainya. Tidak pernah Pak. Jadi tidak pernah sekalipun atau seorang pun yang datang meminta atau menyampaikan bahwa mobil itu seperti barang-barang operasional lainnya yang harus dikembalikan. Belum pernah. Baik. Pak Rahman, saya mau tanya dari kronologi cerita
Menurut Anda seperti apa sebenarnya kasus ini, Pak? Dalam hal ini terkait kendaraan itu, seperti apa Anda melihatnya? Iya, baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan nama saya Arhaman Pulani, jadi perkara ini kemudian, ditangani oleh LBH Suara Penderita Keadilan, Korwil Sulawesi Tenggara. Jadi LBH Penderita Keadilan ini, Pak, sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Baik. Memang bergerak di bidang pendampingan terkait hukum ya, Pak? Iya, benar. Jadi, kaitan dengan klien kami Bu Ana ini sebenarnya, oleh PT Win ya, jadi hadiah yang diberikan ke beliau itulah kemudian yang, dalam tanda kutip dimaknai penggelapan. Baik. Kita tidak tahu juga sih bagaimana prosesnya. Jadi setiap kemudian Bu Ana mempertanyakan perkara lainnya ini yang kemudian diuji di pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ingkrah. Ketika kemudian dipertanyakan, tiba-tiba digas di perkara lain, di perkara dalam tanda kutip penggelapannya ini. Kalau dilihat dari kacamata hukum, sebenarnya kan asas hukum itu kan dia cepat, asasnya itu kan dia mudah, cepat, sederhana dan juga biaya ringan. Faktanya perkaranya Bu Ana yang di Konawe Selatan ini, di Polres Konsel ini sudah berlarut-larut. Itu pun dalam kacamata kami itu sebenarnya perkara itu sebenarnya perkara biasa. Yang dipersoalkan itu ketika perkara itu adalah perkara hukum, peristiwa hukum. Kalau mau dipersoalkan perkaranya Bu Ana, peristiwa biasa ini, maka semua orang harus ditangkapin karena kan peristiwa biasa. Peristiwa biasa seperti apa maksudnya, Pak? Ya, Bisa peristiwa biasa ini diceritakan misalnya begini, orang jalan-jalan, terus orang belanja, itu kan peristiwa biasa, Pak. detail? Kapan dia kemudian orang dipersoalkan itu? Kalau itu adalah peristiwa hukum, ada hak-hak warga negara terlanggar di situ. Di sini, ini kan tidak ada hak-hak warga negara terlanggar. Hak bagaimana yang terlanggar? Toh kemudian pemberian dari Pran Salim Kalalo ke Bu Ana kan hadiah. Lain konteksnya, kalau dalam tanda kutip ya, Bu Ana kemudian menguasai rewards hadiah itu dalam tanda kutip dia melawan hukum. Misalnya dia gelapang itu mobil, itu Baik, barulah baik. kemudian dimaknai oleh itulah kemudian yang dimintakan oleh undang-undang akan dipersoalkan. Tapi kan ini kan peristiwa biasa, Pak. Baik, 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 baik. Kemungkinan bisa kita katakan mungkin seandainya bahwa mobil yang saat ini dikuasai oleh Ibu Ana mungkin diperolehnya dengan cara manipulasi atau lain sebagainya seperti itu ya, Ya, Pak Rahman betul, ya. Pak. Itu bisa dikatakan bahwa itu bukan peristiwa biasa lagi. Ya, betul. Ada upaya melawan hukum di sana. Betul, betul. Nah, jadi menurut Anda, adakah kira-kira bahwa ini upaya kriminalisasi dengan kronologis pihak Ibu Ana ini seolah melawan perusahaan seperti itu? Kalau kita mau kaji secara hukum, sebenarnya ada dugaan kriminalisasi di situ, Pak. Ada kejanggalan-kejanggalan. Misalnya kaitan dengan pelapor ini Pak Junaidi itu, dia mempunyai tidak legal standing terkait dengan di situ. Apa kapasitasnya dia melapor? Kalau kami pengacara kan ada legalitas, Pak. Kita diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Pengacara itu kemudian mendampingi klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Baik. Pertanyaannya kemudian Pak Junaidi, kapasitasnya dia berdiri sebagai apa? Ada tidak surat kuasa dia? Kan begitu. Pak Junaidi ini siapa, Pak? Seingat saya Pak Junaidi itu adalah HRD dari HRD. PT Wijaya Inti Nusantara. Baik, HRD ini yang melaporkan. Iya, HRD itu. Jadi menurut Anda tidak sesuai aturankah atau melawan aturankah ketika si HRD ini melakukan pelaporan? Dalam tanda kutip dia tidak mempunyai legal standing. Terus kalau dia di HRD kapasitasnya dengan hukum, dia diatur di undang-undang berapa? Di pasal berapa? Di ayat berapa? Baik. Kan begitu, Baik. Pak. Kita harus mempunyai legal. Kalau posisinya misalnya seseorang yang tidak mempunyai kedudukan, seseorang yang punya legal standing, maka semua orang kan bisa melapor kalau begitu posisinya, Pak. Kenapa Pak Junaidi diistimewakan? Kenapa Pak Junaidi PTW ini diistimewakan dalam tanda kutip di Polres Konawe Selatan? Orang yang tidak mempunyai legal standing, orang yang kemudian tidak diatur dalam undang-undang, sah-sah saja melapor. Kenapa laporannya sampai saat ini sudah, seingat saya sudah sekitaran berbulan-bulan kali, Pak ya. Tapi bukankah ini menurut saya, Pak Rahman ya, artinya si HRD ini melaporkan dalam kapasitasnya sebagai karyawan perusahaan tersebut yang dalam hal ini bersengketa dengan Ibu Ana. Apakah tidak boleh seperti itu dari kacamata hukum? Makanya harus didudukkan dulu, Pak. Junaidi ini sebenarnya siapa? Harus dicek dulu apakah dia mempunyai kuasa. Kalau dalam tanda kutip ada kuasanya. Kalau saya pun ada kuasa, dia tidak mempunyai kedudukan hukum, Pak. Dia bukan pengacara kok. Dia bukan aparat penegak hukum kok. Oke. Kecuali dia mengatasnamakan dia sendiri PTW ini. Katakanlah bahwa si Junaidi ini
oleh perusahaan diberikan mandat untuk melakukan pelaporan. Menurut kacamata hukum sah-sah Tidak saja? bisa. Kecuali bisa. dia sebagai legal atau dia kemudian kuasa hukum dari PT Win itu. Seperti itu ya. Benar, Pak. Baik. Oke, saya ke Bu Ana lagi. Sejauh penanganan kasus ini, Bu, sudah sampai di mana nih? Apakah Ibu sudah pernah diperiksa ataukah statusnya sekarang tersangka? Seperti apa? Yang Ibu alami dalam bergulirnya kasus ini sejak Ibu pertama kali dipanggil di Polres Konawe Selatan. Kasusnya itu kemarin hari Selasa kami datang itu sudah dipanggilan sebagai saksi 1. Baik. Baru pemanggilan sebagai saksi ya? Saksi 1 sudah, ya. Baik. Apa yang Ibu sampaikan di pihak aparat penegak hukum atau penyidik dalam hal ini? Jadi apa yang saya sampaikan dari BAP pertama sampai kemarin yang terakhir, saya tidak pernah berubah. Tetap sama ya, Saya konsisten tetap ya? sama, iya. Baik. Saya tetap Menurut konsisten. Ibu ada tidak pertanyaan-pertanyaan yang janggal menurut Ibu Ana? Ada beberapa sih Pak, yang kemarin terakhir kita datang itu ada beberapa yang saya tidak pernah menyampaikan itu ditulis. Tapi kan akhirnya kan saya minta rubah, karena saya tidak pernah menyampaikan. Oke. Bu Ana melihat ada hasil BAP seperti itu, Iya. Membaca kemudian ada sesuatu yang tidak pernah Ibu sampaikan, Iya. tapi tertuang di situ. Iya. Dan Ibu protes itu. Iya. Diganti akhirnya. Iya. Baik. Saya ke Pak Nurlan. Baik, Pak Nurlan. Pak Nurlan sebagai suami, apa yang Anda ketahui tentang kasus ini, Pak Nurlan? Tentu Anda tahu banyak lah, ya. Seperti apa kasus ini sebenarnya, dan mungkin Anda bisa menduga ada apa di balik kasus ini. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk uraian News TV yang sudah turut membantu masyarakat dalam segala macam permasalahan. Terima kasih kembali, Pak. Jadi saya selaku suaminya Ibu Ana dan juga sekaligus Ketua Umum LSM Lingkar Pemuda Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara. Jadi dalam kasus ini saya memang turut mengetahui dan menyaksikan langsung terkait kendaraannya, terkait proses sewanya dari PT Win ke Ibu Ana. Jadi mobil juga itu saya yang bawa karena jabatan saya sopir di PT Win. Jadi saya kan Anda supir di sana pada waktu itu. Jadi mobil itu saya sendiri yang dibayar oleh PT Win sebagai drivernya. Baik. Drivernya Ibu Ana. Jadi gaji saya 6 juta. Baik. Jadi saya tahu itu mobil. Nah, jadi kalau hari ini dipermasalahkan, dilaporkan oleh PT Wijaya Inti Nusantara, mungkin saya bisa jelaskan detailnya berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada. Memang itu penuh kejanggalan. Yang pertama, bahwa sejak dari tahun 2022 itu kan sudah diserahkan secara lisan pada waktu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ana. Diserahkan oleh Pran Salim Kalalo itu bersamaan dengan pemberian hadiah juga dengan teman-teman yang lain. Bahkan yang sebelumnya sudah ada yang dapat, itu Nuriman Jalani, manajernya. Dia sudah disewa duluan oleh PT Win, mobil Innova juga. Oh, berarti ada beberapa karyawan yang mendapat hadiah ya? Ada. Baik. Nah, itu sebagai bukan cuma Ibu Ana saja. Bukan hanya Ibu Ana, dan di situ ada di bukti pengajuan dana PT Win ke kantor pusatnya. Semua pengajuan itu ada di situ dicantumkan, diajukan ke kantor pusat untuk dibayarkan, dicairkan dana itu. Jadi situ ada buktinya. Kami juga sudah sampaikan ke Polres Konawe Selatan, namun ya walau alam apakah diindahkan atau tidak atau hanya diabaikan. Untuk penegasan saja bahwa penerima hadiah seperti yang diterima oleh Bu Ana dalam hal ini satu buah unit kendaraan mobil roda 4, ada beberapa orang ya, ada beberapa karyawan yang juga menerima. Iya, yang sebelumnya bahkan lebih duluan mereka. Baik. Oke, mungkin lanjut terkait apa yang Anda ketahui lebih dalam tentang kasus ini, Pak. Ya, terkait kejanggalannya ini terus terang saja kami berdasarkan bukti-bukti. Jadi hari ini kami bukan berbicara bilang hoax atau isu, bukan, tapi berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan itu ke Polres itu memang ada kami ajukan bukti-bukti. Bukti-bukti berupa apa itu, Pak? Bukti pengajuan dana dari sewa mobil dari PT Win, mobil Kijang Innova. Ada kami ajukan. Terus bukti-bukti mengenai kepemilikan dari yang sekarang ini dipersoalkan ini. Sebenarnya kalau pemahaman kami juga selaku aktivis, pegiat hukum juga,
ini salah. Justru pemilik barang yang dilaporkan. Kan sah secara hukum, ya Polres harus dia periksa ini Kapolda, Dirlantas. Kan di situ diterbitkan oleh negara Baik. dengan melalui atas nama kepala dinas pendapatan daerah, kepala cabang Jasara Harja, terus Kapolda Sultra melalui Dirlantas. Itu kan yang menerbitkan. Jadi yang menerbitkan ini kan bukan kaleng-kaleng, Pak. Berarti Polres Konawe Selatan ini harus dia gugat ini yang menerbitkan. Iya, iya. Kenapa dia harus menerbitkan kalau memang itu memang salah? Baik. Berarti secara tidak langsung Polres Konawe Selatan ini tidak mengakui dari kepolisian tertinggi, ya kan begitu saja Pak logikanya. Baik. Kalau memang ini dia gugurkan yang dokumen yang sudah sah secara negara Pak. Baik, baik. Nah, menurut Anda penanganan kasus ini adakah dugaan bahwa istri Anda dikriminalisasi seperti itu? Ada dugaan Pak, karena sesuai dengan bukti-bukti. Dugaan yang pertama, ya karena PT Wijaya Inti Nusantara itu kalah di tuntutan pesangon. Pertama dulu yang dugaan kriminalisasi. Yang kedua itu Ibu Ana ini banyak mengetahui, ya mana ada aparat penegak hukum ASN yang diatur oleh negara atau undang-undang atau peraturan pemerintah bisa menerima dana dari perusahaan swasta. Kan tidak ada aturannya. Baik, Anda punya buktinya? Kami punya bukti Pak. Ada pengajuan dana yang ditandatangan oleh salah satunya Ibu Ana yang bertanda tangan. Adminnya PT Win. Pada saat itu istri Anda selaku apa? Kok bisa menandatangani? Ya kebetulan begini, saya ceritakan sedikit lagi. Saya tahu juga di PT Wijaya Inti Nusantara. Di PT Wijaya Inti Nusantara itu tidak terlalu teratur namanya struktur dari jabatan pembagian kerja. Yang sesuai dari atasannya atau pemilik perusahaan arahkan, ya itu yang dikerjakan. Seperti Ibu Ana sendiri. Ibu Ana sendiri itu jabatannya itu kepala jeti atau pelabuhan. Nah, namun karena perintah dari owner PT Wijaya Inti Nusantara, ya ikut turut terlibat juga mengelola dana koordinasi ini, menyalurkan dari sebagian dana koordinasi. Karena dana koordinasinya ini berdasarkan bukti-bukti yang kami punya, ya memang boleh dibilang hampir 90% lah ASN, pejabat-pejabat ASN, aparat penegak hukum ada di situ. Menerima upeti itu? Iya, berdasarkan jabatannya. Kalau berganti, misalkan ini misalkan, kalau jabatannya A, jadi hari ini si B yang menerima. Nah, ketika si B ini berganti, datang si C, ya si C lagi yang menerima dengan jabatan A itu. Baik. Oke, mungkin ke Bu Ana. Bu Ana, apa yang disampaikan oleh suami Anda terkait ada bukti, ini menarik sih sebenarnya ya. Ini menarik. Ada bukti terkait pemberian upeti seperti itu kepada aparatur sipil negara dan pejabat-pejabat di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. Anda punya bukti terkait itu, Bu Ana? Saya punya bukti Pak, baik dari secara pengajuan maupun bukti transfer yang hampir 50% itu ditransfer dari rekening pribadi saya. Baik. Menurut Anda, adakah dugaan bahwa kepemilikan bukti terkait penyaluran dana yang diduga upeti dari pihak perusahaan ini dengan kasus ini ada kaitannya? Kalau bagi saya ada kaitannya Pak. Seperti apa Anda melihatnya? Kaitannya dalam hal apa nih, Bu? Karena begini, HRD pertama melaporkan saya ke Polres Konawe Selatan itu tanpa surat kuasa, Pak. Sedangkan posisi HRD itu karyawan. Baik. Jadi kenapa Polres Konawe Selatan bisa menerima laporan itu? Jadi waktu saya di BAP pertama, panggilan undangan klarifikasi pertama itu saya pertanyakan Pak, apakah ada surat kuasa? Penyidik sampaikan tidak ada. Baik. Setelah berjalan, datang lagi panggilan kedua. Di saat penyidik datang di rumah, saya tanyakan kembali. Ada kebetulan Pak Nurlan juga waktu itu. Baik. Apakah ada surat kuasanya? RD tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik. Jadi Anda menduga ada kaitannya ya atas kepemilikan bukti yang Anda punya saat ini lengkap, Bu Ana? Lengkap Pak. Bisa nanti suatu hari nanti Anda buka buktinya di depan publik bahwa Anda memilikinya? Saya bisa buka itu Pak. Dan kebetulan HP yang saya komunikasi dengan pejabat-pejabat atau APH yang waktu saya masih bekerja, itu saya sudah sterilkan itu HP. Kenapa Anda tidak melaporkan hal tersebut jika merupakan, mohon maaf, ini dugaan pelanggaran hukum
ya kepada pemberian upeti itu bisa dikatakan gratifikasi atau suap atau masuk ke ranah korupsi seperti itu. Kenapa Anda tidak melaporkan saat mengetahui hal itu, Bu Ana? Sebenarnya begini Pak, saya itu orang yang tidak terlalu mau ikut campur urusan orang. Baik. Sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi, apapun keburukan yang telah berjalan, selama itu bukan dari pribadi saya tidak mau terlalu ikut campur. Nah, jadi selama bertahun-tahun, baik dulu dari kasusnya Pak Nurlan, mungkin Pak Pianus sendiri pernah bertanya, saya menyembunyikan diriku. Tapi setelah saya makin menunduk, saya diinjak. Nah, kenapa ini harus dibuka? Karena salah satu bukti yang terkait dengan unit tersebut itu ada di pengajuan itu. Dan itu bagi saya, mungkin juga dengan kuasa hukum kami, dengan ketua LSM, sudah dipelajari itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Baik. Jadi Anda memutuskan untuk fight ya sekarang ya? Saya memutuskan. Baik. Dengan bismillah saya buka. Baik. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Adakah kejanggalan menurut Anda dari penanganan kasus ini, Pak Rahman? Iya, baik Pak. Masalah kejanggalan itu jelas ada. Jadi kalau ada asas hukum itu katakan dia begini Pak. Jadi apalah guna-gunanya kata-kata kalau sudah ada bukti. Walaupun misalnya dalam tanda kutip ya sebelah katakan Bu Ana menggelapkan, tapi kan sudah ada buktinya Pak. Buktinya itu apa? Logika sederhananya. Mana mungkin kemudian PT Win menyewa mobil Bu Ana kalau memang bukan milik Bu Ana, kan begitu. Dan di lembar pengajuan itu Pak ada di POM-nya itu, diarsir di garis di apalagi di bundaris itu siapa mobil Bu Ana. Logika sederhananya Pak, mana mungkin mobilnya Bu Ana disebut di situ Pak ya. Saya mobil Bu Ana 5 juta, merek Innova ini, jelas Pak. Baik. Kalau memang bukan miliknya. Baik. Jadi menurut Anda pihak perusahaan sebenarnya mengakui bahwa kendaraan itu milik Bu Ana? Ya. Seperti itu Pak ya? Betul Pak. Ini berdasarkan bukan kata saya, kata perusahaan Pak. Baik. Karena kan yang listrik kan perusahaan. Baik. Sejauh ini Pak Rahman, bukti-bukti apa yang sudah Anda pegang selaku kuasa hukum Pak? Bahwa memastikan bahwa klien Anda ini sebenarnya tidak bersalah dalam hal ini. Salah satu bukti yang saya sebutkan tadi Pak, dengan bukti-bukti lainnya. Nanti kami akan share, ada saatnya saat itu kami share Pak. Baik. Tapi Anda memang melihat bahwa mobil tersebut BPKB STNK itu atas nama Bu Ana, klien Anda? Atas nama Bu Ana Pak. Atas nama Bu Ana ya? Iya. Jadi bisa dikatakan kendaraan itu memang punya Ibu Ana? Untuk membuktikan siapa pemiliknya itu kan harus dicek di STNK-nya maupun kemudian di BPKB-nya. Baik, iya. Hal yang paling sederhana lah ya, seperti benar, itu. Pak. Jadi Anda sangat meyakini bahwa pemilik kendaraan yang dilaporkan penggelapan tersebut sekarang ini, Anda yakin bahwa itu milik Bu Ana 100% ya? Iya, tapi kan kesini saya lihat Pak, pasal penggelapan itu kayaknya sudah bergeser lagi. Ya. Jadi apa-apa yang dituduhkan Bu Ana itu sebenarnya inilah bentuk ketidakkonsistenan dari PH begitu Pak ya. Itu kan awal-awal kami di kapasitasnya Bu Ana diperiksa, diklarifikasi kapasitasnya sebagai penggelapan. Sebagai penggelapan. Tapi menurut saya pernah baca buku itu Susilo, penggelapan itu barangnya itu hilang, tidak ada lagi. Ini awal-awal Pak ya. Tapi faktanya pada saat kita klarifikasi pertama, kedua, justru mobil itulah kemudian kita pakai ke konsel pada saat kami dampingi Bu Ana. Padahal menurut buku mengatakan mobil yang disengketakan, mobil yang dilaporkan sebagai penggelapan dipakai untuk menghadap aparat penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian, Polres Konawe. Padahal menurut bukunya Susilo, kalau definisi penggelapan itu barang itu sudah tidak ada. Barang sudah tidak ada ya. Tapi faktanya kan kita pakai pada saat itu Pak. Baik. Itu awal-awalnya Pak. Tapi kesini justru pasal penggelapan kayaknya ditinggalkan secara perlahan, malah merembet ke pasal-pasal yang lain. Oh seperti itu. Ya. Jadi Anda melihat sangkaan terkait pasal penggelapan ini? Ya sudah kasus lain begitu. Ya kayaknya. Jadi dia sekarang penekanannya lebih kepada apa lagi ya? 372 seingat saya itu Pak, apalagi pemalsuan surat. Oh pemalsuan surat lagi. Sekarang ini Pak, olah-olah pemalsuan surat dalam kaitannya dengan kasus ini seperti apa Pak? Itu pemalsuan surat itu ada seolah-olah surat yang kemudian dalam tanda kutip pada saat pengajuannya Bu Ana ini ada yang dipalsukan. Jadi seolah-olah surat itu palsu. Tapi itu kan sudah kita klarifikasi juga Pak. Baik. Jadi bukti kita sudah sodorkan bahwasanya yang buat ini surat bukan Bu Ana. Malah surat itu
Kalau orang membuat kan dari awal itu kita buat, malah surat itu Pak, nantilah kita tahu pada saat di Polres, pada saat kita diperlihatkan. Oh, iya, Logika iya, iya. sederhananya, kalau memang kami yang buat, Mm, berarti kita tahu dong. Ini mm, tidak, nantilah seandainya Pak, kami tidak diperlihatkan di Polres Konsel kala itu, saat klarifikasi kedua atau ketiga, mm. malah kita tidak tahu kalau ada surat itu. Baik, baik, Jadi posisinya sekarang bukan lagi agak gelap, kayaknya dia baik. merembes ke pasal-pasal lain. Oke, nah jadi saudara, seperti yang Anda dengar bahwa kasusnya mungkin sedalam apa yang kita ketahui sampai saat ini, ya tentu ada pihak-pihak yang punya kewajiban memutuskan bahwa apakah itu sebuah penggelapan atau tidak. Tapi kita masih tetap percaya kepada hukum negara kita, bahwa hukum di negara kita adil. Tentu kita masih percaya kepada aparat penegak hukum negara kita yang melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, ya tanpa pandang bulu tentunya. Bu Ana, Anda yakin bahwa Anda lah pemilik sah daripada kendaraan yang saat ini menjadi sengketa antara Anda dan pihak perusahaan? Anda yakin sekali bahwa itu kendaraan milik Anda ya? Saya yakin Pak, karena Hmm, kendaraan tersebut saya tidak pernah meminta, baik. tapi saya diberikan sebagai hadiah. Diberikan, dan saat ini kendaraan tersebut dengan dokumen yang ada itu atas nama Anda. Iya. Dan tentu Anda yakin bahwa itu adalah milik Anda. Iya. Lalu sekarang, jika kendaraan tersebut dijadikan permasalahan hukum, kalau misalkan saya bertanya, kenapa sih kendaraan itu tidak kembalikan saja? Saya pernah mau mengembalikan itu kendaraan Pak. Sampai saya pernah datang dipanggil di rumahnya Wakapolres. Oh pernah? Pernah. Pernah Ibu berniat untuk mengembalikan Iya. kendaraan itu? Saya sampaikan, kalau Pak Pran Salim Kalalo mau ambil ini barang, Ya. saya berikan, tapi dengan satu persyaratan. Tolong kasih saya surat yang ada tanda tangan dan nama Pak Prans. Baik. Karena begini, pemberian hadiah itu diberikan Pak Prans secara langsung dengan saya tanpa diketahui HRD atau karyawan lain. Cuma diketahui dari kami dulu beberapa orang yang meeting bersama. Nah, jadi secara logis begini Pak, kalau saya berikan kendaraan waktu itu dengan HRD, tanpa ada surat kuasa, tanpa ada surat perintah dari Pak Pran, tidak menutup kemungkinan dong. Saya juga tidak tahu ini mobil nanti arahnya kemana. Iya betul. Nah, kalau itu terjadi, yang ada juga kekeh bahwa saya memang menggelapkan. Baik. Ibu khawatir ketika Ibu mengembalikan tanpa ada pegangan bukti bahwa mobil itu sudah diserah terimakan, Anda takut jangan sampai benar-benar mobil itu malah digelapkan betulan ya? Betul. Nah, terus saya kasih opsi kedua. Kalau tidak mau memberikan surat yang ada tanda tangan Pak Pran, tolong salah satu dari mereka rekam pembicaraan dengan Pak Pran. Kalimatnya simpel saja, kasih tahu saja. Oh si A, kasih tahu anak, kembalikan itu mobil yang saya kasih. Kirim rekamannya ke saya. Itu saja saya minta Pak. Baik. Nah jadi cukup luar biasa ya. Artinya dari pihak Ibu Ana sendiri sudah ada niat legowo untuk menyerahkan kembali unit ini. Tapi tentunya Ibu Ana menginginkan ada bukti tertulis bahwa kendaraan itu benar-benar akan dikembalikan. Seperti itu ya, diminta kembali. Seperti itu. Iya, yang memberikan itu yang harus meminta. Saya ke Pak Nurlan. Ya, Pak Nurlan, seperti apa sebagai seorang suami Anda menyikapi kasus ini, Pak? Kalau saya menyikapi terkait kasus ini, memang kuat dugaan kami itu ada kriminalisasi. Karena kan begini, Ibu Ana ini istri saya itu orang salah satu saksi kunci yang mengetahui berbagai macam dugaan pelanggaran dari PT Wijaya Inti Nusantara yang selama ini bergulir di mana-mana, dilaporkan di mana-mana. Terus yang kedua bahwa Ibu Ana sendiri ini salah satu orang yang diperintahkan oleh PT Wijaya Inti Nusantara untuk menyalurkan dana koordinasi ke para aparat, oknum-oknum aparat itu. Jadi ada dugaan kriminalisasi. Terus yang banyak kejanggalannya itu yang paling kentara buat kami, pada saat HRD itu melakukan somasi itu ke Ibu Ana, itu tidak ada surat kuasa dari pemilik barang sebelumnya. Harusnya ada, dia kapasitasnya apa? Dia hanya mengatur karyawan, tidak mengatur masyarakat. Ibu Ana ini sudah masyarakat, tidak berhaklah dia mau somasi, kan begitu ya. Terus yang kedua, jadi ini terbalik dia. Jadi ada diduga itu diarahkan oleh oknum aparat penegak hukum yang menangani. Kenapa? Tanggal 22 Juli 2024 dilaporkan, nanti di tanggal 16 Agustus 2024 baru disomasi.
Jadi seolah-olah diarahkan, nah, kamu somasi supaya menguatkan laporan kamu. Di dalam somasinya juga itu narasinya menyesatkan, bohong. Berarti somasinya terlambat ya? Iya, terlambat belakangan. Kan begitu, Baik. ada diduga diarahkan untuk menguatkan bahwa laporan ini tidak kuat. Nanti harus ada somasi dulu, ada bukti bahwa sudah pernah meminta. Yang paling janggal di dalam somasinya itu ada di poin keberapa itu ada buktinya bahwa seolah-olah ini PT Wijaya Inti Nusantara sudah pernah meminta ke Ibu Ana, tapi di mana buktinya? Kan tidak pernah meminta seperti yang disampaikan Iya, Ibu iya. Ana. Baik. Jadi itulah yang menguatkan laporan PT Wijaya Inti Nusantara di Polres Konawe Selatan. Terus yang selanjutnya yang terkait bahwa pada saat mendaftarkan laporannya ke Polres Konawe Selatan tidak ada surat kuasa, itu benar Pak. Saya dengan teman-teman itu lakukan unjuk rasa keberatan di Polres Konawe Selatan pada waktu itu. Kami sempat ada rekaman juga berdiskusi dengan Wakapolres dan pejabat-pejabat lain termasuk Kasat Reskrim yang lama. Iya. Kasat Reskrim yang lama pada saat kami tanyakan, Komandan kenapa bisa menerima laporan yang tidak jelas? Tidak ada surat kuasanya. Dia katakan bahwa kami mohon maaf tidak bisa menolak laporan masyarakat karena nanti kami diaudit, diperiksa. Saya bantah. Terus kalau begini, apa dasar hukumnya Komandan menerima laporan yang tidak jelas? Pernahkah lihat KTP-nya ini dengan barangnya kaitannya apa hubungannya? Iya. Ini kan barang yang dilaporkan miliknya terlapor. Sah secara hukum diakui oleh negara. Kan begitu. Jawabannya ya saya tidak bisa dijawab bahwa memang tidak ada surat kuasanya. Nanti saya berlanjut, kami laporkan Kasat Reskrim yang lama ke Propam terkait dugaan pelanggaran kode etik. Barulah ketahuan di jawaban situ di surat SP2HP Propam bahwa itu katanya ada surat kuasa. Kenapa sebelum-sebelumnya tidak pernah perlihatkan? Pada saat orang mendaftarkan melalui penyidik pembantu di KSPK itu seharusnya sudah diverifikasi itu laporan bahwa ini tidak layak, tidak sesuai, tidak ada delik hukumnya, tidak berkaitan. Baik. Kalau begitu bisa saya laporkan orang lain bahwa itu kendaraannya yang saya pakai sama dengan ini, Pak. Ini Baik. banyak kejanggalan. Terakhir Pak, ini saya tambahkan. Ya. Jadi ini sudah panggilan saksi 1, sedikit lagi ditersangkakan, kami perkirakan. Jadi kalau esok hari Ibu Ana ini ditersangkakan, memang sudah ketahuan karena kemarin melalui saya, jadi dikira saya ini Ibu Ana. Ada orang-orang oknumnya Win, orang-orang dekatnya dari owner Oknum PT pihak Win. perusahaan begitu? Iya. Oke. Yang menghubungi saya bahwa kau tunggu Miko di penjara. Dia WA lagi bahwa sudah digelar tadi di Polda. Ada apa ini PT Win yang pelapor ini? Sudah tahu gelar perkaranya. Wow. Belum diumumkan oleh Polres. Biasa ya. Iya begitu, pernah terjadi juga dulu 2023. Baik. Jadi pihak pengacara PT Win umumkan gelar perkara yang kasus yang kami laporkan. Pernah kejadian, ini terulang kembali. Jadi seolah-olah pihak perusahaan punya hubungan seperti iya, itu. Anda menduga ya kan begitu. punya hubungan. Begitu, Pak Pians kan. Ya kenapa dia sudah tahu hasilnya dan sudah tahu jadwal kegiatannya. Nah, gelar perkara itu kan harusnya secara aturan gelar perkara itu pelapor dan terlapor itu harusnya kan dihadirkan. Namun kan ada kasus-kasus tertentu yang mungkin digelar perkara khusus seperti mungkin perkara pembunuhan atau apa. Perkara ini yang dibilang peristiwa biasa seperti yang dibilang dosa hukum, ya mungkin ya bisa saja tidak dilibatkan terlapor dengan pelapor. Namun kenapa ini pelapor ini sudah tahu. Jadi kalau besok ini ditersangkakan, ya kami sudah siap-siap memang Pak sebagai masyarakat. Baik. Karena sudah tahu ini diduga pesanannya dari pelapor. Begitu Pak, terima kasih. Baik. Apa yang Anda mau sampaikan kepada masyarakat luas ataupun juga kepada klien Anda terkait mafia hukum? Bahwa lagi-lagi kita menduga ada mafia hukum yang tengah melakukan prakteknya entah di dalam kasus apapun di Sulawesi Tenggara ini atau di Indonesia ini. Seperti apa Pak Rahman? Baik, teman-teman dari URN News dan juga masyarakat luas. Saya ingin katakan begini, saya ingin menanggapi beberapa hal. Pertama, memang mafia hukum itu tidak dibenarkan, karena kan hukum itu harus menjadi panglima. Siapapun yang kemudian makna dari negara kita adalah negara hukum, maka tidak ada pun satu perbuatan dari presiden, dari pejabat, dari misalnya dalam tanda kutip misalnya PT ini PT itu harus berlandaskan hukum Pak, karena
Itu tadi negara kita negara hukum, panglima hukum harus menjadi panglima. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu kemudian harus bebas dari intervensi pihak manapun, tidak boleh. Karena di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dia itu berdiri sendiri. Dia tidak Independen ya. Iya, dia enggak boleh diintervensi kira eksekutif, yudikatif dan legislatif. Itu harus terpisah dia, Pak. Enggak boleh dia saling mempengaruhi satu sama lain. Baik. Kaitan dengan perkara Bu Ana, itu kan peristiwa biasa. Apa yang salah dengan Frans kalau memberikan hadiah dengan ke Bu Ana? Apa yang salah situ, Pak? Yang salah itu ketika kemudian Bu Ana menjodorkan pisau, Frans, kasih saya mobilmu, itu yang salah. Iya, iya. Peristiwa ini kan dikasih hadiah, Pak. Baik. Kan begitu. Baik. Khusus masyarakat luas, sebenarnya saya ingin katakan bahwa janganlah kemudian dalam tanda kutip bermain-main dengan hukum. Tapi lillahi ta'ala, Pak, Bu Ana tidak pernah pun kemudian menyuruh saya pribadi, Pak Rahman, tolong komunikasi kami. Nah, saya kenal belum terlalu lama, tapi tidak pernah ada pun Bu Ana mau serong kiri, serong kanan. Baik. Demikian, Pak. Bu Ana, apa yang Anda mau sampaikan kepada masyarakat luas sebagai peringatan mungkin atau himbauan, dan juga apa yang Anda mau sampaikan kepada mungkin pemerintah? Ya, jangan jauh-jauh lah. Yang dekat-dekat saja dulu seperti itu ya. Mungkin pemerintah Sulawesi Tenggara, karena saya dengar-dengar kemarin sampai pihak Anda ini ingin mengadu ke Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi seperti itu ya, karena beliau banyak juga mendampingi masyarakat yang terzolimi seperti itu. Nah, jangan jauh-jauh. Mungkin Anda mau berbicara kepada Gubernur kita Sulawesi Tenggara, mungkin Bu Ana. Ya, silakan, mungkin apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah daerah kita ataupun di pusat. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pianus. Pertama saya sampaikan yang terhormat Bapak ASR Gubernur Sulawesi Tenggara. Baik. Pak Gubernur, saya meminta perlindungan hukum dari Bapak. Karena saya sebagai warga masyarakat biasa, hari ini posisi saya yang bukan saya rasa dugaan, tapi saya sudah dikriminalisasi. Hak saya untuk berbicara itu seperti saya dibungkam. Tapi dari pelapor itu semua walaupun tanpa ada data, mereka diterima. Sedangkan saya sudah menyodorkan data-data fakta, baik bukti percakapan atau apapun saya sudah serahkan. Terus Pak Gubernur yang terhormat, saya sampaikan itu banyak melakukan pelanggaran dalam pertambangan yang didukung oleh aparat-aparat hukum maupun pejabat-pejabat di Konawe Selatan yang setiap bulan itu menerima dana bergulir. Cuma itu saya sampaikan Pak untuk Bapak Gubernur. Terus saya sampaikan kepada Bapak Kapolda yang baru. Bapak Kapolda yang baru, Bapak berawal dari KPK. Jadi tolong Pak, Sulawesi Tenggara berada di dalam darurat korupsi dan gratifikasi. Tolong Bapak gunakan skill Bapak di KPK untuk menjalankan kebenaran di Sulawesi Tenggara. Baik. Yang terakhir saya sampaikan kepada semua teman-teman lapisan masyarakat, aparat hukum maupun pejabat yang selama ini ataupun sebelum dan sesudah menerima anggaran, dana berupa barang dari owner tersebut, saya sampaikan untuk berhati-hati. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat Anda akan berada di posisi saya. Cuma itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Apapun yang terjadi di akhir dari semua ini, saya yakin Pak. Bukan kekuatan uang, bukan kekuatan jabatan. Suatu saat mereka akan berada di posisi yang lebih daripada saya. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih buat semua narasumber saya. Terima kasih untuk Ibu Ana, Pak Nurlan, dan Pak Rahman selaku kuasa hukum. Baik. Saudara, karena waktu mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita dalam giliran warga bicara. Kami juga menyampaikan bahwa semua pihak berhak untuk berbicara di tempat ini. Jika ada di kemudian hari pihak-pihak lain yang ingin menyanggah pernyataan-pernyataan apa yang kami perbincangkan di tempat ini, silakan menghubungi di kontak redaksi kami ya, yang tertera di layar Anda. Terima kasih banyak. Pesan saya kepada masyarakat luas bahwa berhati-hatilah, sebab kita tidak tahu kapan kita bersinggungan dengan hukum. Jadi selalu waspada, selalu berhati-hati. Sampai di sini dulu saudara. Saya Vianus Arung undur diri.
dari hadapan Anda bersama dengan kru. Saksikan terus tayangan Giliran Warga Bicara dalam episode-episode yang lebih menarik tentunya. Terima kasih banyak dan mari bicara. Terima kasih telah menyaksikan tayangan urayannews.id. Mohon bantu kami dengan subscribe, like dan share.